Wow, 40 ton. Itu kalau ditaruh di kolam renang ya, mandi. Waktu saya tahun 2006 mau mengambil alih perusahaan ini, ayah saya cuma pesan ke saya satu hal aja, nggak banyak. Dia cuma bilang, kalau kamu memproduksi makanan, pastikan makanan yang kamu produksi itu kamu berani berikan untuk anak-anakmu makan setiap hari. Baju ada yang beda nih. Wow, apaan tuh? Apaan gini kita kok seragam-seragam kayak gini? Bola mas. Bola mas. Waduh, apa ini? Kasih tahu dong. Nah, sekarang kita lagi ada di kota Pasuruan. Lebih tepatnya kita lagi ada di pabrik mie bola mas. Wow. Bola mas. Pabrik mie bola mas. Nah, mie bola mas ini produsen mie terbaik di kota Pasuruan dan terbesar di kota Pasuruan loh cuy. Wah. Gokil. Dan kita sekarang lagi ada di pabriknya. Pabriknya langsung bener banget. Untuk memulai petualangan kita, petualangan mie bola mas bersama Ingin Kurus. Dimulai dari sini, kita akan melihat cuy, Iya. gimana sih salah satu mie yang terbaik. Terbaik, terenak, dan terbesar di kota Pasuruan ini. Kita lihat ke dalam pabriknya, proses pembuatannya. Iya. Kita tanya-tanya sejarahnya kayak gimana. Bener banget. Ya kan? Dan tentu saja ini perjalanannya pasti akan lebih panjang. Bener banget. Ini masih permulaan. Iya. Ini masih permulaan nih. Kita Masih- langsung ke pabriknya nih. Dan ini aku sangat-sangat excited banget karena Kenapa cuy? pertama kalinya aku baru masuk pabrik dan langsung ke mie bola mas. Pertama kali? Iya, pertama kali. Serius? Serius. Pertama, aku juga. Jadi aku juga penasaran gimana sih sebenarnya kondisi dalam pabrik, mesin-mesinnya. Iya, dan produksinya kayak gitu loh. Aku penasaran banget, apalagi packagingnya cuy. Wah. Ya udah, langsung aja yuk kita masuk ke dalam. Kita tengok dan kita lihat seperti apa sih pembuatan Iya. mie bola mas. Kita langsung aja ke dalam yuk. Dan jangan lupa hashtagnya petualangan mie bola mas. Bersama Ingin Kurus. Oke, langsung aja yuk ke dalam. Nah, sekarang kita udah ada di dalam pabrik mie bola mas cuy. Aku seneng banget melihat berbagai macam Alat-alat ya? Dan dari bahan baku mie-nya tuh, wah, aku excited banget dan pengen, aduh, gak sabar lah pokoknya. Nah, kita kayaknya perlu orang cuy buat ditanya-tanya, Iya, dikulik-kulik sejarah ataupun apapun tentang mie bola mas. Kita langsung masuk ke dalam aja. Oke. Kita nyari siapa yang mau ditanya-tanyain. Yuk, langsung kita aja. Kayaknya di situ ada orang. Siapa ya? Kok kaosnya sama? Kok bajunya sama juga? Kayaknya langsung aja ditanyain deh. Oh iya deh, kita Sergap langsung aja yuk. Selamat siang. Halo, siang. Dengan Bapak siapa kalau boleh tahu, mohon maaf? Saya Wawan. Dengan Pak Wawan sebagai apa di sini, Pak? Ya, saya owner di perusahaan ini. spesial banget guys. Sekarang kita sudah bersama owner yang langsung. Owner langsung dari mie bola mas. Bener banget. Pak Wawan, Ya. boleh nggak dijelasin gimana sih sejarahnya mie bola mas ini, tahun berdirinya, prosesnya sepanjang itu sampai jadi sebesar ini gimana? Oke, kalau berdirinya sih sebetulnya dari tahun 1976 ya. 76, Ya. sekitar 40 ya? 44 tahun. 44 Ya. tahun. Saya belum lahir. Kita juga belum lahir. Cuman awalnya memang dulu orang tua memulai usaha ini dari home industry. Home industry. Satu hari mereka bikin mie kurang lebih 20 kilo lah. Nggak sampai satu sak tepung. Itu di rumah itu? bikin? Ya di rumah lah, boleh dibilang di rumah. Ya. Tahun 76. Lalu apa? Berkembang.
tahun 95 kita mulai menggunakan mesin otomatis. Ya, jadi perjalanannya cukup lama dari 76 ke 95. Kita sudah pakai mesin otomatis. Saya sendiri baru mulai mengambil alih perusahaan ini tahun 2006. Ya. Jadi masih 13 tahun. Masih 13 tahun. Masih 13 tahun. Itu nggak masih, itu lama Pak. Ya. Oke Pak, kalau gitu kita boleh dong dijelasin ini prosesnya dari mulai awal sampai jadi mie-nya itu kayak gimana Pak? Oke. Oke. Mulai awal mie seperti biasa, bahan baku utamanya adalah tepung terigu. Tepung. Ya, tepung terigu itu akan dicampur dengan soda, dicampur dengan pewarna, dicampur dengan pewarna makanan ya tentunya ya. Campur dengan garam, air, lalu diaduk, dimixing ibaratnya, lalu masuk ke sini. Nah, ke sini ini namanya mesin aging. Mesin aging. Ya. Kalau ibaratnya kalau adonan itu diistirahatkan dulu. Nah, itu di sini. Oh, iya. Lalu dia akan berbentuk seperti begini. Oh, permisi Pak ya, Ya. boleh. Kasih lihat sih. Teksturnya ini lebih agak padat gini ya Pak ya? Ya, Wah, Oke. ya. Nah, setelah proses aging, dia akan masuk ke proses rolling. Kalau bahasa Jawanya orang bilang gilingan. Oh iya, di Ya. sini. Oh, jadi panjang-panjang begini Pak ya? Ya, dia dibentuk menjadi lembaran-lembaran Benar. dan dikeraskan oleh mesin-mesin yang pakai mesin rolling ini tadi. Ya. Kalau di pembuatan mesin bom industri zaman dulu itu diinjek-injek. Oh, yang itu. Ya, diinjek-injek apa pakai Ya, kayu itu pakai loh. kayu, ya. Tapi saya sudah nggak punya fotonya dan nggak punya videonya. Waduh. Tapi zaman dulu memang diinjek-injek itu pakai ya? kayu. Nah, kalau sekarang sudah pakai mesin otomatis jadi ya jauh lebih menghemat orang, juga efisiensinya, Higienis juga ya Pak ya? Ya pastinya, Ya. pastinya Soalnya begitu. kan semakin hari semakin modern Pak Ya, ya? ya. Oke. Prosesnya berlanjut ke, Berlanjut ke sini. ayo teman-teman ikutin terus. Nah, ini Wah. dari proses rolling dia akan ke proses slitting namanya. Slitting. 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 Kalau bahasa Indonesianya sisir. Oh, Ya. iya, Jadi iya, dari iya. lembaran, Dari lembaran. dia dipotong sisir menjadi mie. Kayak rambut gini Ya, Pak ya, Pak? ya, Iya. Ya. Jadi Jadi- udah ngebentuk ya Pak ya? Ya, kebentuk tapi belum dipotong. Iya. Oh iya, masih panjang. Nah, masih benar, panjang benar, posisinya. Oke, Betul. oke, oke. Itu. Lanjut, Lanjut dia masuk ke proses steaming. steam diuap. Diuap, betul. Diuap supaya dia matang. Oh iya. Ya, jadi ini oven basah Open basah. untuk memasak mie-nya sehingga menjadi mie yang matang. Kalau teropong asapnya udah bener. Ya. Jadi semua mie yang yang dijual itu memang posisinya sebetulnya sudah matang. Iya. Cuman kita keringkan lagi untuk supaya bisa tahan lebih lama. Benar. Ya. Lanjut, Yuk. setelah ke steaming, Nah, proses steaming ini sendiri panjangnya cukup panjang. ya cuy. Panjang banget ternyata prosesnya. Satu Ya. gang, satu RT. Untuk memastikan supaya matangnya sampai ke dalam. Karena Oh, kalau iya, iya, kalau iya. misalkan kurang matang di dalamnya masih mentah, dia masih tepung. Oh. Jadi untuk memastikan kita memang harus prosesnya baik dan sempurna di sini. Itu berpengaruh dari segi rasa juga ya Pak ya berarti ya? Berpengaruh ke rasa, berpengaruh ke awet. Awet. Nah, kalau ada yang bagian yang mentah, dia akan lebih cepat untuk expired ya. Expired. Ya. Oke. Berarti mie bola mas ini benar-benar kualitasnya Dijaga cuy, prosesnya panjang. Yuk, kita ke Lanjut proses lagi. berikutnya. Wah. Oh ini yang sudah dipotong-potong ya Pak ya? Ya, dari Steaming. proses steaming dia akan masuk ke mesin potong atau cutting ya. Cutting ya. Cutting. Nah, setiap mie akan dipotong sesuai dengan
ukuran sama panjangnya masing-masing sesuai dengan hari ini kita mau kerja apa nih, mau kerja mie yang berat atau yang tipis atau yang gepeng atau yang apa. Nanti di sini dia menentukan panjang pendeknya dan segala macamnya. Oh iya iya, berarti Betul. ini untuk mie yang bulat Pak yang. Ya, ini untuk mie bulat. Nah, setelah itu dia akan masuk ke ya ini ibaratnya kalau orang bilang ini cetakannya lah sebelum masuk ke pengering. Karena selama masih basah dia masih bisa dibentuk. Tapi nanti kalau sudah masuk pengering dia kan udah keras nggak bisa dibentuk. Ya. Ya, ini mesin pengeringnya. Ini pengeringnya. Ya, Dan bisa kalau ada yang cacat-cacat itu kan masih bisa diambil ya Pak bisa ya? diambil di sini, betul. Berarti ini quality controlnya begitu ya? Belum Bukan. masuk ke sini. Kalau saya bilang ini untuk memastikan supaya bentuknya mie-nya bagus Oke. dan sempurna. Oke. Gitu. Kalau misalkan ada yang menceng-menceng itu kita benerinnya di sini. Sini. Ya. Siap. Soalnya cetakannya pun juga pas gitu loh ya. Sudah dipaten. Ya memang prosesnya menggunakan tangan karena untuk merapikan mie yang posisinya miring kalau nggak pakai tangan nggak bisa. Iya. Dan Harus detail Pak ya. apa? Memang belum ada mesinnya sih untuk membuat rapi. Jadi memang harus pakai tangan. Buat tenaga kebetulan. manusia. Ya, cuman ya kita jaga kebersihan tangannya, Ya. kebersihan yang kerja, yang bagian di sini memang kita rolling terus. Oh. Karena memang supaya ya higienis, supaya bersih dan segala macam, kita memang rolling yang di bagian di sini. Gitu. Kalau yang di bagian yang lain mungkin satu shift, tapi kalau yang di sini 3-4 jam kita ganti orang. Ya. Oke, Ya. kita lanjut ya Pak ya. Yuk, mari. Tapi sebelum lanjut Bu, semangat Bu ya, semangat. Pengeringnya sebesar ini cuy. Ya, bagian dari mesinnya mie yang terbesar adalah mesin pengering. Pengeringnya gede banget. Di dalam ya. sini prosesnya sekitar 45 menit. 45 menit. Ya. Dengan panas, Lama ya Pak Paling ya? lama dan paling besar prosesnya di sini memang. dengan panas berapa derajat? Kalau panasnya sih kurang lebih sekitar 110 lah ya, 110 derajat. Cuman memang dia makan waktu yang cukup lama. Karena kalau kecepatan gosong. Kosong, Kalau misalkan kurang panas tapi cepet, mentah, lembek. gitu lembek. ya? Nah, Kalau lembek nanti masalah juga. Ya. Lah, mie itu dikeringkan sampai mencapai kadar air sekitar 8%. Oke, setelah dikeringkan, Yuk. lalu ke lanjut lagi. Nah, setelah dikeringkan, kondisi mie-nya kan sangat panas. Iya, Nah, maka melewati mesin ini dibilang cooling lah. pendinginnya. Ya, pendingin. Oh. Jadi supaya pada saat masuk ke packaging mie dan dalam posisi panas. Karena kalau masuk dalam posisi panas kan nanti bisa Plastiknya, kemeringat ya. oh iya, plastiknya leleh juga ya Pak ya? Plastik sih nggak sampai leleh. Cuman dia kan bawa uap air kan. Oh Pasti ya. juga berbeda ya Ya, Pak ya? kayak seakan-akan kalau kayak masakan masih panas dibungkus kan dia nggak enak. Benar-benar. Ya, seperti Itu, itulah. itu. Minyak keluar banyak banget dari Ya. situ. Langsung lanjut ke pendingin, setelah itu Baru ke packaging. ke packaging. Ya. Oke. Packagingnya itu kalau di pabrik ya, selalu menggunakan tenaga manusia ya Pak ya? Enggak. Kalau yang menggunakan manusia ini beberapa macam mie yang masih jualnya kiloan untuk pasar-pasar tradisional. Oh iya, Tapi iya. kalau untuk pasar-pasar yang lebih modern, itu kita sudah pakai mesin packing sebetulnya. Cuman kebetulan hari ini pas schedule-nya pas buat mie yang tipe ini. Berarti nih bola mas ini nggak cukup untuk kalangan menengah ya Pak ya? Ya. Berarti semua kalangan juga bisa ya Semua Pak kalangan bisa, ya. Dan produknya itu ada berapa? Produknya di bola mas, Varian. variannya. Kalau variannya banyak sekali, karena permintaan setiap pasar beda-beda. Ada yang minta tebel, ada yang minta tipis, ada yang minta gepeng, ada yang minta berat, ada yang minta ringan. Macam-macam, kegunaannya juga macam-macam. Ada yang pakai untuk orang jual bakso, orang Iya. jual mie ayam, untuk restoran, depot, rumah makan, ibu rumah tangga yang masak sendiri di rumah. Ada yang untuk mie goreng, ada yang untuk mie Hajatan. kuah, model mie capcay yang nyemek. Iya. Jadi memang Bermacam-macam, buahnya, iya, banyak macamnya. macamnya. Ya. Dan kalau boleh tahu Pak, dalam sehari untuk yang dipasarkan ke tradisional itu berapa bungkus Pak? Untuk
Kita seperti yang saya ngomong tadi, dulu ayah saya memulai dari 20 kg mie per hari. Per hari. Kita sekarang memproduksi sekitar 40 ton per hari. Wow. 40 Ya. ton. 40 ton per hari. Itu kalau ditaruh di kolam renang ya. Bisa Mandi. Ya itulah hebatnya negara kita. Ya, Negara kita negara yang besar, Ya, jumlah ya. penduduknya banyak, Benar. dan memang Konsumsinya juga banyak ya. ya Pak. negara kita ini hobi makan mie memang. Kalau nggak salah untuk hitungan per kapita dia nomor 1 di dunia. Untuk mie ya Pak ya? Untuk mie. Padahal bukan dari sini asalnya mie ya? Mie asalnya dari Cina sih. Cuman konsumsi per kapitanya paling besar memang di sini. Iya, padahal Jepang kan juga punya ramen kayak gitu. Ya, Berarti, ya. Tapi Indonesia pernah pecinta mie. Ya. Apalagi makan mie pakai nasi. Dan aku lihat karyawan yang di sini tuh tangannya cepet Sekarang ya, banget. cuy. Cepet banget loh. Ini kalau salah dikit kayaknya udah ini deh. Iya, nggak bisa. Udah Ya. nggak bisa. Terus aku kan juga pernah nyoba nih, kita kan juga pernah nyoba masak ya pakai Ya. mie bola mas. Itu emang bukannya kita apa ya, kita emang teksturnya itu beda. Ya. Beda dari yang lain kayak gitu. Nggak gampang lembek, Ya. nggak gampang apa ya melembung istilahnya itu, nggak gampang hancur dan rasanya juga gampang, bumbu tuh gampang nyerap gitu loh. Dan dimasak apapun itu bisa dikreasikan. Kreasikan. Ya. Ini prosesnya sampai dari sini baru ke Sampai sini selesai. baru ke di Ke gudang. pengiriman ya. Ke gudang. Ke Ya. gudang. Ke gudang terus baru pengiriman. Ya, berarti ini tiap harinya produksi mie-nya ini beda-beda ya Pak ya? Atau Tiap hari beda-beda tergantung dari jadwal. Tergantung dari jadwal. Tergantung dari jadwal. Untuk hari ini sekarang lagi bikin Lagi bikin mie baru mas kebetulan. mie baru mas. Ya, lagi bikin mie baru mas. Besok bisa ganti juga bisa masih mie baru mas tergantung dari yang bikin jadwal sih diproduksi. Ya. Siap. Pak, ini saya penasaran banget mulai dari bapaknya sendiri untuk apa? Untuk mendirikan pabrik ini sudah berapa karyawan sih Pak yang masuk di sini? Total semua berapa Ya, karyawan? total karyawannya itu berapa? Sekarang kurang lebih 400-an mungkin ya. Ya. Tapi yang lebih banyak di lapangan, di pemasaran. Di memang. pemasaran, ya. Jadi memang nggak kelihatan. Kalau untuk setiap hari yang memproduksi di dalam pabrik mungkin cuma 50-an ya. Oh, Ya, 50 sampai. Oh ya, kalau 2 pabrik sih bisa sampai 100-an lah. Tapi yang banyak memang di lapangan. Pemasaran kan ujung tombaknya ya Pak ya. Ya. Iya. Dan yang kita lihat kan pekerja 1 shift. Pada saat kita kerja 2 shift kan otomatis. Nah itu, Ya. ini 3 shift ya? Jadi nggak kelihatan. Oh, Apa? enggak. Oh 1 shift aja. Tergantung jadwal sih. Tergantung Kalau memang jadwal. orderan lebih banyak ya kita tambah shift. Siap. Dan satu lagi Pak, mie bola mas ini sudah diproduksi ke seluruh Indonesia atau bagaimana? Kalau seluruh Indonesia menyeluruh belum. Dan itu memang tujuan kita. Seperti logo bola mas sendiri adalah logo bola Bola. yang terinspirasi dari bola dunia yang menciptakan ayah saya bukan saya. Ya. Yang artinya adalah kita kepingin orang seluruh dunia kalau bisa mencicipi dan mencoba mie bola mas. Amin. Produk Indonesia harus bangga Iya, dong. Ya. Lokal pride. Berarti ini tersedia di kota-kota tertentu ya Pak ya? Kalau di Pulau Jawa sebagian besar sudah. Kalau di luar pulau ada di beberapa bagian dan kita kepinginnya sih Seluruh Indonesia menyeluruh ya. 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 Oke. Ada lagi cuy yang mau tanyakan cuy? Kayaknya Aku sih cukup ya. Semua prosesnya udah tahu semua. Udah tahu semua mulai Ya. dari produksinya, mulai dari packagingnya, Sejarahnya juga dari 20 kilo sampai Iya. 40 ton cuy. 40 ton. Berarti Gila. bener-bener ya sukses banget. Dan ini dong Pak, tolong sampaikan ke teman-teman kiat-kiatnya Itu. jadi orang sukses itu bagaimana? Wah. Kalau saya sendiri dibilang sukses belum. Kalau punya pabrik Belum, kok nggak belum, sukses. belum. Menjadi orang sukses itu nggak segampang yang seperti Dilihat. sosial media atau orang-orang bilang ya. Maksud Bukan saya pencitraan berarti Pak ya. ya saya rasa nggak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tanpa melalui banyak cobaan, tanpa melalui banyak kegagalan-kegagalan. Saya rasa akan susah untuk mendefinisikan sukses. Sampai sekarang saja saya masih merasa belum betul-betul sukses. Dan kita masih bisa mengejar untuk menjadi lebih baik. Cuman
Kalau saya rasa kalau di industri apapun, yang nomor satu sebetulnya saya rasa adalah konsistensi. Konsistensi. Jangan mengkhianati proses maksud saya. Jadi misalkan kita berkomitmen seperti saya, berkomitmen mie bola mas ini harus menjadi mie yang paling enak, mie yang paling berkualitas. Ya saya akan jaga komitmen itu, apapun tantangannya. Contoh misalkan tantangannya adalah harganya jadi nggak bisa murah, lebih mahal dari kompetitor, ya nggak apa-apa. Ya udah, itu adalah resiko dari komitmen yang kita bangun. Ibaratnya ada kualitas, ada harga. Ya. Jadi kita ngambil, memang komitmen kita bikin makanan yang sehat, yang bisa dipertanggungjawabkan, yang rasanya enak. Seperti waktu saya tahun 2006 mau mengambil alih perusahaan ini, ayah saya cuma pesan ke saya satu hal aja, nggak banyak. Dia cuma bilang, kalau kamu mau produksi makanan, pastikan makanan yang kamu produksi itu kamu berani berikan untuk anak-anakmu makan setiap hari. Oh iya iya. Ya, jadi pesan itu kan jelas. Gitu. Ya. Harus sehat, harus enak. Nah, kalau pesannya aja udah begitu, ya kita harus bawa pesan ini, harus bawa tekad ini sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Nanti biar customer yang menilai bahwa memang mie bola mas punya keunggulan tersendiri. Benar banget. Tuh teman-teman, jadi kuncinya selain konsisten, harus kerja keras dan pegang prinsip tuh, ya kan? Bahwa proses itu tidak akan Mengkhianati hasil. Oke, terima kasih Pak Wawan. Terima kasih. Terima kasih. Semoga mie bola mas semakin mendunia. Ya, Amin. seperti Amin. logonya. Terima kasih. Wah. Nah, kita tadi udah ngulik lebih dalam lagi mengenai pabrik bola mas. Mengenai produk-produk mie bola mas juga. Dan sekarang saatnya kita untuk mencicipi gimana sih rasanya mie bola mas itu. Banget. Berarti kita masak dong. Iyalah. Kan ini kan mie kering, belum jadi ya. Kita masak dong. Bener. Wah. Dan penasaran kita mau masak apa? Pokoknya stay tune terus di channel kita. Tunggu terus di episode kedua kita mau masak produk dari mie bola mas. Pokoknya jangan lupa untuk nonton episode kedua dari petualangan mie bola mas bersama Ingin guru. saya Bima Undrio. Dan saya Diayu. Dadah.